أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mencoba untuk memahami arti dari sebuah kata yang disebut dengan ibadah atau al-ibadah. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Artinya apa? Artinya Allah menciptakan kita semua ini di muka bumi selain berperan sebagai khalifah fil ardh, ternyata ada prioritas lain, yaitu beribadah atau mengabdi kepada Allah. Jika demikian, maka pertanyaan selanjutnya, apa itu ibadah? Dan mengapa kita perlu ibadah? Dan bagaimana cara beribadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini akan kita bahas secara singkat. Yang pertama, apa itu ibadah? Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat secara literal atau dalam artian bahasa, ibadah itu dapat diartikan dengan tunduk, patuh, taat, atau bahkan ada para ulama yang mengartikan ibadah itu dengan doa. Sejatinya, istilah dari kata ibadah itu sendiri digunakan untuk suatu sikap atas dasar penghambaan diri dari makhluk kepada Sang Khalik. Oleh sebab itu, jika dilihat secara istilah, ibadah ini para ulama mendefinisikan dengan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam hal upaya untuk mengikuti segala hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dia usia balik hingga ajal menjemput. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah ini tidaklah bermakna sempit. Bukanlah hanya ritual untuk berzikir, kemudian sholat, puasa, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena jika kita melihat lebih dalam lagi, kata ibadah ditinjau dari segi Al-Quran itu terulang sebanyak 259 kali, yang mana semuanya itu menunjukkan atau mengindikasikan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada arti ibadah.
Sehingga orang-orang yang pergi dari rumahnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, ketika itu berangkatnya karena Allah dan tujuannya karena Allah, maka itu dinamakan ibadah. Oleh karena itu pula orang-orang yang menuntut ilmu dengan susah payah, berangkatnya karena Allah dan tujuannya karena Allah, maka menuntut ilmu itu juga bisa dikatakan ibadah secara luas. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu ibadah? Kan begitu. Ternyata jika kita lihat lebih dalam, ibadah itu tidak memberi manfaat kepada Allah, akan tetapi ibadah itu akan kembali kepada orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Sebagaimana ibadah salat, Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Perbuatan fahsya itu perbuatan yang basisnya adalah seks, seperti pemerkosaan, seperti perzinaan. Itu merupakan rumpun daripada fahsya. Sedangkan munkar itu segala bentuk kerusakan, maka disebut dengan munkar. Sejatinya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Namun ternyata banyak orang yang melakukan salat sekaligus melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Ketika salat Jumat kita perhatikan, ada orang yang salat Jumat pulang-pulang ngambil sandal orang. Artinya apa? Artinya ternyata daya tahan salat yang dilakukan oleh orang itu tidak mampu untuk membentengi dirinya untuk tidak melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Begitu juga dengan ibadah zikir. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram, damai, tenang. Nah, sekarang ini musimnya orang stres. Sekarang ini musimnya orang takut. Sekarang ini musimnya orang yang penuh dengan kekhawatiran. Orang miskin stres karena kemiskinannya. Orang yang berada di posisi tengah itu stres karena kenapa kok nggak naik-naik jabatannya. Orang yang berada di atas, mereka khawatir, takut mengecil, takut hilang daripada jabatan yang telah diraih itu. Sehingga dengan nuansa kehidupan yang sedemikian rupa, Allah mewadahi dengan ibadah. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita, wahai manusia, ketika kamu stres maka zikirlah kamu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir maka hati kamu akan tentram. Tapi betapa banyak orang yang berzikir, begitu juga dia stres. Sehingga ini masalahnya apa? Apakah ayatnya yang salah atau zikirnya yang salah atau bagaimana? Sehingga perlu ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara beribadah? Karena pada hakikatnya setiap ibadah yang dilakukan itu baik. Akan tetapi kualitas ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain itu tentu tidak sama, meskipun ibadah yang dilakukannya itu sama. Gitu. Nah, dalam hal ini maka kita perlu melihat, mengkaji kembali bagaimana cara para ulama mendidik kita dalam beribadah. Ya, terutama beribadahlah kita dengan niat. Nah, maka dalam hadis Rasulullah, hadis Arba'in Nawawi, pokok pembahasan hadis yang pertama itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu akan menunjang kualitas daripada ibadah seseorang. Selain niat, harus ada keikhlasan. Keikhlasan artinya tidak menggerutu. Artinya kita sadar bahwasanya ini ibadah untuk diri kita sendiri.
Allah tidak berefek. Kamu beribadah, kamu tidak beribadah, tidak ada masalah bagi Allah. Maka ibadah ini nantinya akan kembali kepada orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Nah, selain niat dan ikhlas, maka perlu juga mengikuti aturan-aturan resmi daripada ibadah itu. Seperti caranya sholat bagaimana, rukun sholat bagaimana, ini sah nggak sholat saya sesuai dengan syariat, ini sudah benarkah sholat saya. Maka di situ ada namanya ilmu fikih untuk meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Sejatinya ketika ibadah kita telah benar, ibadah itu bukan hanya hablum minallah, membuat jaringan dengan Allah, akan tetapi ketika ibadah itu sudah sempurna, maka dia bisa menembus hablum minannas. Jadi selain ada hubungan horizontal, juga ada hubungan vertikal. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kita pahami mungkin terkait ibadah itu sendiri. Karena biasanya kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia melalui serapan dari bahasa asing itu sulit dipahami. Ibadah itu sebenarnya dari kata ain, ba, dan da, dari huruf Arab, dari bahasa Arab. Kemudian di Indonesia sudah terkenal ibadah. Jadi orang tidak tahu ibadah ya ibadah. Begitu juga dengan syukur. Ketika kita tanya syukur itu apa? Ya syukur. Syukur itu kan bahasa Arab. Sya, ka, dan ro, itu asal katanya. Begitu juga dengan sabar dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini itu semua kita niatkan karena Allah dan dinilai ibadah di sisi Allah, supaya apa yang kita lakukan tidak ada sia-sianya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku tugas pada hari ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan di hati para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.